Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana Nabi Daud? Nabi Daud suaranya merdu, indah. Allah berikan nikmat yang terbaik kepada Nabi Daud. Sekali azan Nabi Daud itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, air mengalir bisa berhenti. Lah ya ada orang yang sarancak tuh suara gini. Air mengalir bisa berhenti di suara rancak orang di zaman kini kok. Tidak ada. Nabi Daud suaranya bagus, indah, dia rukaan sujada. Masalah kakum bisa kor. Manusia, kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakor? Ada neraka sakor kau pilihan kalian. Mengapa kalian berami-rami masuk ke dalam neraka sakor? Qalu alam naku minal musallin. Ya Allah, kami masuk ke dalam neraka sakor karena dari dunia kami tidak sholat. Ya Allah, lain ada orang azan as-sholat. Alhamdulillah, tanpa diduga-duga kita dipertemukan Allah juga pada maghrib ini menjelang sholat isya. Bapak dan Ibu, kalau dihitung hari, dihitung bulan, kini kitulah berada di bulan Rajab. Sudah berada di bulan Rajab. Kebiasaan sebagian kita kalaulah tiba di bulan Rajab ko baru dirapikan masjid. Ada namanya peringatan Isra dan Mi'raj. Bahkan ada kalau ditampil lain Isra Mi'raj ko dibuka salero orang-orang yang ada di sekitar masjid mengendap ke masjid. Bapak buka saleronya, makan basamo, dicari ustaz itu tambah. Tapi kalau di Bukit Tinggi enggak, siang malam masjidnya ramai dan ada pengajian. Itu enaknya di Bukit Tinggi. Kalau ke tempat lain, masjid lain dibuka taruh, tapi tidak bauran. Tiba di bulan Rajab ko cari kambing tak sekuah, bau nasi dan kambing dimasak. Baik itu cara membauran ke masjid. Bapak dan Ibu, jadi kalau mau juga kita menyebut bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat bersejarah bagi umat Islam, diterimanya perintah sholat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita di bulan Rajab tidak memperingati Isra Mi'raj, tapi mengevaluasi diri kita tentang sholat. Sederhana saja Bapak dan Ibu, evaluasi awak. Nan sholat untuk siapa kecil ibu? Untuk umat Muhammad dan untuk awak dah. Untuk umat Muhammad. Kalau untuk awak dan untuk yang lain. Kalau untuk awak, ya. Sholat diberikan oleh Allah adalah untuk umat Muhammad, ya, untuk Muhammad dan umat Muhammad. Maka sederhana saja dibuat di bulan Rajab ko pertanyaan ketek, pertanyaan mananga atau pertanyaan gada. Benarkah saya umat Nabi Muhammad? Nah, jawab itu. Pasti bukan mengecekkan kita ada di dalam masjid kini ku adalah saya adalah umat Nabi Muhammad. Ketika kita mengatakan saya adalah umat Muhammad,
tentu harus kita pertanggungjawabkan. Jawaban awak, saya adalah umat Nabi Muhammad. Kalau dikait-kaitkan saja di bulan Rajab kok jawabannya, ya Bu. Biasanya kalau dek kawan-kawan abo, dek ustaz-ustaz yang lain, kalau bulan Rajab kok babacona ayat tu elok-elok. Rajab suara dibaca dengan merotal. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal, kan itu aja mau. Dia mau singkat saja. Allah isyaratkan kepada Nabi Muhammad untuk menyebut salat itu minal masjidil haram ilal, itu nampak kamu. Allah isyaratkan kepada Nabi Muhammad bahwa engkau Muhammad harus berada dari masjid ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jauh. Kenapa tak langsung saja Allah dari Mekah langsung naik Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha? Bisa Pak? Bisa oleh Allah. Tak ada bisa ada. Tapi Allah ingin mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad bahwa umat Nabi Muhammad itu hidup minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Jadi contoh dulu, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bapak dan Ibu sekalian, benarkah kita umat Nabi Muhammad? Iya. Sudah hidupkah kita dari masjid ilal masjid, dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah? Itu umat Nabi Muhammad. Balik itu. Karena jawabannya sudah ada di dalam At-Taubah 8 balik. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas sholat. Sesungguhnya orang-orang yang akan meramaikan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan orang yang mendirikan sholat. Kalau orang pergi menggalih, itu tidak sampai meramaikan masjid, niatnya pergi menggalih misalnya. Ya, kalau seandainya orang niatnya dia dapat buat rumah dakik lah di masjid, tapi niatnya membuat rumah dakik masjid, tak pergi ke masjid. Kan banyak orang model. Kami ledora sakit itu kami perumnas rencana. Di mandi perumnas nak arah ke situ kok dapat nak mandi rumah tu nak dakik ke masjid, ya, nak dakik ke masjid. Kan itu pesan Pak tadi. Artinya kalau dia ambil rumah dakik ke masjid supaya awak baik ke masjid. Tapi orang sekarang tak tinggal di samping masjid, tapi hati jauh dari masjid. Tinggal di belakang masjid, ya, paling-paling 10 meter dari mihrab rumahnya di belakang masjid. Tapi hatinya 3 kilo dari masjid. Kan payah dia ikut. Nah, pengikut Nabi Muhammad itu cinta dengan masjid, dekat hatinya dengan masjid. Jadi kini cocok lihat bapak dan ibu-ibu. Tak usah jauh-jauh. Bukit Tinggi ada nama masjid Jami', kini dulu ya, dengan bagian nama merek Jami', dan kadang-kadang sedang berlomba memperoleh masjid. Jami' Surau Gadang mandiangin di bawah babukat dalam mobuek dan batik. Jami' Taro rancak masjid, ya, rancak masjid buka. Babuka masjid Jami' Taro buek dan baru. Jami' Tigo Balai hala siap, tapi nya tetap dia bakal rojo mampeloi.
Jami awal kunyang kubame sedang bakarajo. Jami barugo dak molo ketinggalan bakarajo lo mampelo buka karaminan adoga balik. Tapi awak lupa membaikui orang-orang yang ada tinggal di sekeliling masjid. Baca membaikui dah ada herbalnya Ustaz. Kok le ada herbal dibagi ke orang-orang yang dokek masjid supaya hati no dokek masjid dah ada herbal dijual. Ya. Seharusnya sebagai pengikut Nabi Muhammad di bulan Rajab ko awak melakukan evaluasi ba'ad dek jauh dari masjid. Nabi kecekan dan tatanggo masjid itu mana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ditunjuk oleh Rasulullah, di depan masjid ini etong sampai 10 rumah kasih tu wajib tetangga masjid. Di belakang sampai 10, di samping ku sampai 10, kembali sampai 10. Kalau sampai di Siko, sampai utara, sampai ke selatan, sampai kali sampai beradu. Enam balik. Berarti 160 di sekeliling masjid itu adalah tetangga wajib masjid. Artinya apa? Kalau tadanga di azan, rumah dan sampai 10 di muka masjid kok wajib nyampai ke masjid. Kini persoalannya apa? Apa kau dak tadanga orang azan atau talampau? Karena awak banyak masjid awak pakai menara. Ya, wak contohkan masjid raya, masjid Jami Tigo Balai itu misal ompek manaranya. Sehingga kalau azan orang di situ tadangannya langkau ke suhu kamba, tapi tadangannya di ompek angke atau di lasi. Sehingga nendoke tak tadangan ini azan. Kalau itu alasannya pengurus masjid wajib membuat paralel speaker ketek ciek per rumah. Tentu itu nak boleh. Dia speaker setiap dapurnya tu diparalelkan. Tapi kalau azan orang tak tadangan aja dia nyolek, dikecilnya yuk pakak kalian. Betul ya. Itu Bapak dan Ibu. Jadi pengikut Muhammad itu ciri khas pertama diisyaratkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sengaja Allah memberikan peluang perjalanan atau diperjalankan Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agar pengikut Nabi Muhammad itu dekat dengan masjid. Maka di masa-masa kepatangan tak boleh masa itu ditutui ke Ciambong. Yang kedua, siapa pengikut Nabi Muhammad? Itulah yang wa aqamas shalah, orang yang mendirikan sholat. Awal akui Pak, bulan Rajab itu adalah bulan Rasulullah menerima perintah sholat. Tahu Pak. Tapi bagaimana kondisi umat Nabi Muhammad hari ini tentang sholat? Bagaimana kondisi nampak di ibu umat Nabi Muhammad dengan sholat 5 waktu? Alhamdulillah, saudara-saudara awak yang mengaku sebagai orang Islam, kawan-kawan setempat karajo awak, tetangga awak, tak peduli dengan sholat itu sebagian. Bawa kamu ngecen sebagai umat Nabi Muhammad. Bapak dan Ibu, sholat 5 waktu sehari semalam ini hukumnya wajib. Sholat 5 waktu sehari semalam, kalau nyo wajib, maka wajib lo wak paliaro, wak jago, awak rawat. Itu dari umat Nabi Muhammad. Kalau kita kaitkan dengan bulan Rajab, jangan mengaku umat Nabi Muhammad, tapi ciri khas sebagai umat Nabi Muhammad tentang sholat itu tidak dewa. Apa alasannya kita disuruh oleh Allah, oleh Nabi Muhammad untuk menjaga sholat kau Bapak dan Ibu?
Nah, yang pertama jawabannya surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan oleh kalian sholat, dirikan oleh kamu sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah, membentengi dirimu dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatanmu. Jadi pakai diri awaknya. Nah. Bu, kalau sholat awak tak ada penyakit subah dia awak. Dia tentu penyakit subah dia. Suko bagusiang. Itu penyakit nama Pak. Subah. Suko bagu. Ambo kadang-kadang sembahyang di masjid raya malam minggu ketiga, berarti minggu depan, malam minggu depan. Sudah sembahyang subuh, ibu-ibu punya jalan putar mencari jam gadang. Tapi cari itu tak perlu ditampil. Nah, sembahyang di Masjid Agung betul lah. Awak ceramahnya kedua, tapi jalan pagi lah awak. Dan ada mana yang kadang cari ton ke kau. Karena kalau dicari warna awak tu tak bisa. Tapi kode lewat basuh, solat dah sudah mau jalan pak. Nama penyakitnya subah, suko bagu. Kadang-kadang lah sudah bakome-kome di rumah lah sudah kadapu pagi dah do kadajo di rumah lah nonton malu kan ditonton pagi ko kan dibaca koran malelo ati pai ke rumah sabalah tu bila pulang lama makik laki oi deka makan itu sambal lah masak tadi nasi ada situ gue lah seorangnya cerita sedang lemak baru manangguang manangguang Pak. Solat akan menghilangkan penyakit mereka itu cie penyakit. Dan kedua do penyakit kini ko suko bingi. Suko bingi betul itu. Nan bingi ko dak produksi dia Pak. Laki-laki ko banyak lo nan bingi Pak. Kalau raso kamandape do sana nya ipo. Ambo minggu yang lalu nyata subiko basuan ambo. Seorang ibu ambo temui dalam keadaan miskin. Di atas rumah tu ada anak gadis kuliah di UIN Batu Sangka. Tu ada anak bujang di SMP. Di atas rumah tu laki lah mati. Bakarajo dah ada ibu kau. Rumah lah lapuk nanya rumah aja takut awak. Anak gadis takut lo membawa kawan dia rumah cuy itu apa kau membawa kawan pulang tak? Anak bujang tak lo membawa kawan pulang. Dek rumah larabo dicari penghasilan dak ada balaki dak ada lo meninggal dunia maka kategorinya dia adalah orang miskin layak rumahnya untuk direhab. Ambo putuskan merehab rumah 27 juta lain lengkap syarat-syarat ibu. Apa persyaratannya Pak Koiko salah satu ibu tanah nanadoko minta persetujuan dari kaum dari dosana tak perlu sertifikat dong raso tanah ko dihibahkan jadi dipinjam semua duit jadi diberikan jadi datang mamak nendak solat ko kerengkang gadang namanya kecen kakak kadosananya kekamanakannya kau dah bisa membuat rumah sekorang kau dah harato de bapak kau dah dan tak kamanando tangani kan dia bingi namanya tu ambo tanyon sebisu harinya yo dak barasaki ibu doh lai solat mama ibu tu ndak ustaz ambo tanyo lo ke Pak Wali yo dak solat mama ibu dah aku penyakit jadi kalau orang tak solat nyo pasti suko bingi iri dengki tapi kalau orang solat jauh dari penyakit subi. Nah jadi kenapa Allah menyuruh kita memelihara solat? Solat adalah benteng untuk mencegah perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Ambo temui lo kepala rutan Batu Sangka kapan? Kepala rutan ko lai rajin solat.
Karena di Mukorutan Batu Sangkawe di Paradua, di sabarang jalan ada masjid Takwa namanya. Nah, nampak dia nyolai sholat. Nah, basulah Pak bara penghuni rutan kini. Dari malu abang menyampaikan, mangap lo Pak Kamalu, kanda apa yang masuk ke dalam rutan dan nampak hanya bertugas sebagai penjaga rutan, tak masuk ke dalam rutan Pak. Kapasitasnya lah melampaui batas Ustaz, barang melampaui batasnya. Biasanya untuk ukuran 70 orang, kini 102 Ustaz. Weh banyak tambah Pak. Apa dia Ustaz tanya dah, ambo dah kabar tanya cie-cie apa kasusnya. Nan 102 itu manusia nan indah solat. Itu jawabannya Pak. Ya tak? Badai masuknya ke rutan, kasusnya narkoba. De indah solat. Mana ada orang non muslim yang masuk di para jual. Badai indah, badai masuk ke dalam rutan, jangan disabui kasusnya maliang. Tapi adalah karena dia tidak kalau sholat, dia tidak akan mandi, tidak akan narkoba, tidak akan melakukan pelecehan seksual. Itu contoh ringannya saja Pak. Ya, orang yang tidak sholat, maka perbuatan maksiat akan terjadi. 3 hari yang lalu kota amal di Kubang Putih, di Kubang Putih siang Pak. Orang barami-rami di sebelah masjid itu mendoa nanya di rumah, anan pajak ko langsung ke masjid. Bongkar kota amal ni raso dak kata bayang duk ramai. Lacai mukonya bo politik junta di pangan. Ya dak. Pertanyaannya, ba adek maliang waan, siapa menyuruh maliang, dak ada orang menyuruh maliang. Jawabannya den sedang dak solat. Ya Pak. Jadi Allah menyuruh kita menjaga solat agar terbebas daripada perbuatan keji dan banyak lain. Yang kedua, kenapa kita harus menjaga sholat 5 waktu sehari semalam? Badi harus wajago. Karena kita tadi sebagai ciri khas umat Nabi Muhammad, jawabannya adalah apa jawabannya? Wa aqimus sholat wa atuz zakah warkamu ma'arraqiin. Itu jawabannya. Kenapa kita harus menjaga sholat? Karena Allah rindu kepada orang-orang yang mau ruku dan sujud. Warkamu ma'arraqiin. Ruku dan sujudlah kamu bersama orang-orang yang ruku. Jadi Allah tidak menginginkan. Makanya kalau kita ulang, butuhkah Allah kepada seorang presiden? Dah, Allah tidak butuh kepada seorang presiden. Allah hanya butuh kepada presiden yang mau ruku dan sujud. Tak presidennya yang dibutuhkan di Allah dah. Tak menteri agamanya yang dibutuhkan di Allah dah. Tu ada Allah menteri agama kalau membelakang ke Allah. Tapi yang dibutuhkan oleh Allah adalah warka'u ma'arraqiin. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Tidak ada. Apa? Nabi Muhammad pai menjadi perintah sholat ringan di Allah tuhnya. Tapi di awal berat untuk mempertahankan, menjaga dan memelihara sebagai umat Nabi Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian. Oh mau bantu rancak nengka dibanggakan Allah tak butuh je bantu rancak. Karena bentuk rancak itulah diberikan di Allah kepada Nabi Yusuf. Namun Nabi Yusuf rancak gagah ganteng, ini tetap rukaan sujadah. Nabi Yusuf gagah ganteng, nyo manusia nan mau ruku dan manusia kini banyak lo rancak pada Nabi Yusuf tapi mati kerancaan saya. Mati kerancaan saya. Rancak kecil.
Batigo kawannya macam deh, yang rancak banau, suci deh, bakal rancak, yang amati kerancaan, tak solat. Kalau tak betul. Kalau kayu nak dibanggakan lalu dek kayu awak tak solat, dek mau urus haratu awak tak ke masjid. Seharusnya orang-orang kayu kini tidak mau ke masjid. Punya Pajero di muka rumahnya, punya Alphard di muka rumahnya, punya Fortuner di muka rumahnya, tapi nyo tak bisa membawa otonya ke masjid, tak bisa ruku dan sujud. Belajar kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah orang yang kaya, yang sangat luar biasa. Kayunya diberikan oleh Allah. Bukan hanya punya harta banyak saja, tapi Nabi Sulaiman kaya dengan sebut dia bisa berbicara. Orang kaya kini jangan jo samui lah ibu bisa mengecek jo adik kandungan ada pasapornya. Aleka bau tak ibu. Nyo kaya. Bari tak mau mengeceknya jo adiknya. Waang orang banse tak level dan apakah level? Kalian orang miskin tak level kami kalian untuk tuduh. Itu tak pandai mengecek nama. Jadi Nabi Sulaiman kaya rukaan sujada. Nabi Sulaiman kaya tapi dia tetap ruku dan sujud kepada Allah. Itu menginginkan Allah. Yang harus dicontoh ke Yoman Nabi Muhammad awak. Ke orang awak kayo kini masih triliun, masih bisa dihitung hartanya. Tapi Nabi Sulaiman kaya tidak bisa dihitung hartanya. Namun dia tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur. Dia kategori rukaan sujud. Itu tidak dibutuhkan ya Allah. Amin. Waduh, manusia kini terlalu bangga dia, membuat dia angkuh dan sombong dan tidak sholat gara-gara suaranya rancak. Sampai di mana rancak suara orang? Ibu dulu mungkin teman-teman mencari suara Elvi Sukaisi, suara penyanyi-penyanyi lain, ya dah. Atau kalau mengaji, ibu mungkin banyak lo mendengar suara-suara yang merdu. Namun hari ini banyak orang suaranya merdu, ya, sampai dapat hadiah haji sebagai MTQ tingkat nasional, dapat haji, dapat umroh, tapi sombongnya bukan main. Nah, ada orang yang suara-suara rancak pun tidak sholat itu, tidak dapat diaruh sholat. Lalu perlu barajah mentauladani Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana Nabi Daud? Nabi Daud suaranya merdu, indah. Allah berikan nikmat yang terbaik kepada Nabi Daud. Sekali azan Nabi Daud itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, air mengalir bisa berhenti. Lah ya ada orang yang sarancak tu suara gini. Air mengalir bisa berhenti di suara rancak orang di zaman kini kok. Tidak ada. Nabi Daud suaranya bagus, indah, dia rukaan sujada. Dia tetap ruku dan sujud kepada Allah. Awak kini banyak suara dan rancak ibu. Terlebih kalau lah MTQ provinsi. Nah namanya tinggal di kampung nih. Cari duit keluar, oke. Giliran ada kesepakatan Idul Fitri besok awak undanglah anak sianu tu ya, disuruh pulang untuk jadi imam sholat Idul Fitri besok. Jawabannya insya Allah, hamba bisa pakai insya Allah, tapi pakai sore ya. Nah, sebab banyak lo yang lain meminta. Coba yang ikut sombongnya, ya tak? Nah, kalau lain kan ada ikut, hanya mau jadi imam. Kalau tidak, sebab kecilnya tak level ambo untuk imam di kampung lain. Setidak-tidaknya ambo imam di level di mana bupati, gubernur sholat, di situ ambo. Karena kalau imam di lapangan kantin bersama Pak Wali Kota itu dari ke 100,5 juta. Kalau pulang ambo ke kampung ke Batu Sangka paling-paling tolong 500. Itu bukan kesombongannya orang.
Aduh cek nama itu Pak, rancak suara tapi sombongnya bukan main. Nabi Daud indah suaranya, bisa berhenti air mengalir, tapi dia tidak sombong. Apa yang ada pada Nabi Daud? Ruka'an sujada. Dia adalah manusia yang ruku dan sujud kepada Allah. Apalagi yang membuat kita untuk tidak sujud? Oh, bapangke tinggi awak, lalu awak tidak solat. Itu kurang ajaran lo awak. Lah dia ge pangke mangkon tidak solat awak, ibu-ibu. Banyak orang yang bapangke pun tidak solat, tapi tidak kan Jumat, tidak tentu. Kasih awak harus mencontoh, wak contoh, wak pelajari Nabi Muhammad. Barat titel Nabi Muhammad tu ibu. Titel Nabi Muhammad tu yang pertama Habibullah. Siapa? Habibullah, kekasih Allah. Kekasih Allah. Manusia pertama yang akan masuk ke dalam surga itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia disebut pangketnya Habibullah. Dan kedua, Nabi Muhammad itu uswatun hasanah. Tompek contoh suri tauladan bagi seluruh manusia sampai hari kiamat. Sebutkan di Al-Quran, uswatun hasan, tompek mencontoh, tak menjingkara para ngaina Nabi Muhammad. Makanya disebut dia punya jabatan uswatun hasanah, ketauladanan dari seluruh aspek kehidupan. Tapi sholat. Lalu nan ketiga pangke Nabi Muhammad itu adalah rahmatul lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kok dak do nyoy buat orang, kok dak do orang inyoy di dalam sebuah pertemuan dibuat orang, dak ngecek orang, woi ngalo pajak hadir kemarin, ada itu depan. Bahkan kok bisa kok dapet nak dalam rapet-rapet mereka pajak kau dan hadir kau buat kacau ini. Itu kan risau ada pangke apa ni kau bangga akan ada tu mengutuk orang lewat. Pangkat yang tertinggi pada diri Muhammad itu diberikan oleh Allah adalah Al-Amin, manusia yang dapat dipercayai. Iko bini tu tak percaya kenyo dan kalau enggak lain bini tu tak percaya kenyo. Solatnya tinggal. Nabi Muhammad dijamin masuk surga, manusia pertama masuk ke dalam surga, pemegang kunci surga, ruka'an sujada. Ruka'an sujada. Dia tetap ruku dan sujud kepada Allah. Soalnya kan bisa sombongnya Nabi Muhammad. Oi, Nabi Muhammad, nama jawab solat kau den. Dia tak perlu solat dah. Karena dia dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam sholat. Kan bisa Nabi Muhammad mengecek mana itu Pak. Nah menjawab sholat kau nyo. Yaudah. Tapi Nabi Muhammad tidak sombong. Dia tetap menjadi tauladan bagi manusia, bagi pengikutnya. Ruka'an sujadah. Tetap ruku dan sujud kepada Allah. Bahkan dia hanya satu kali tidak jadi imam. Karena ada sedikit flu. Jadi imam. Coba ya Pak, jadi presiden yonyo, jadi pemimpin yonyo, jadi nabi yonyo, segala adodinyo. Tapi dia orang yang selalu pertama datang ke masjid, orang yang selalu dekat hatinya dengan masjid dan selalu jadi imam. Coba ya. Tuh. Bapak. Kan bisa saya Nabi Muhammad sudah sembahyang subuh tuh nyo sampaikan ke jemaah, mari kita berdoa bersama ya Allah kepada Allah agar saya menjadi nabi sampai hari kiamat. Tolong Bapak dan Ibu jemaah berdoa kita kepada Allah, saya bisa menjadi nabi seumur hidup. Tak ada Pak. Kan bisa dikabulkan ya Allah karena nyo Habibullah, nyo kekasih Allah. Ya dah. Inyo yang selalu dipelihara oleh Allah. Tapi tidak minta perpanjangnya sampai akhir kiamat, hidup dia mencari awak. Pak dan Ibu sekalian. Jadi kenapa kita harus memelihara sholat? Karena Allah memberikan penjelasan pelajaran kepada kita. Kamu harus ruku
dan sujud di mana saja berada. Apapun profesimu, rukaan sujadah. Jadi petani yang sholat, jadi pedagang yang sholat, jadi pegawai yang sholat, jadi mahasiswa yang sholat, jadi dosen yang sholat, jadi ustadz yang lebih kuat sholatnya. Kan seperti itu, Pak. Jadi orang banse nan sholat, jadi orang kayo nan sholat. Aku kan kadang-kadang tak balik, Pak. Sudahlah ibu banse sama yang subuh talambe tawi. Sudahlah ibu banse sholat dah dong. Apa ya tuh ibu-ibu? Yang diminta oleh Allah adalah rukaan sujadah. Kamu rukuklah bersama orang-orang itu. Labara baru ibu, kenapa sholat harus kita jaga? Nan ketiga, kenapa sholat harus kita jaga? Kenapa sholat 5 waktu harus kita jaga? Nabi sampaikan, as-sholatu ibaduddin. Sholat 5 waktu ini adalah tiang agama. Ibu-ibu, cici, lapa miciang dia. Walaupun lain mendengar tadi muat, tapi bapak ciang dia pak. Tidak. Nikmat yang bapak. Mamaki mereka dojen dan sambil munju terlalu kan bisa di rumah tak bisa do ada kacang, ada TV, ada cucu dan semua kan tok mato di jam segitu. Nah, bapak dan ibu sekalian, kenapa kita harus memelihara sholat? Karena sholat ini disampaikan oleh Rasulullah adalah tiang agama, menjadi tonggak. Namun di masaji awak kau kini, masaji awak kuatnya karena ada tiang. Nah, tiang tidak ada sembarang tiang, ada fondasi yang kokoh. Fondasi itu adalah syahadat. Itu menjadi tiang. As-sholatu imaduddin. Kapan sholat itu akan menjadi tiang agama Islam? Man aqomaha faqad aqomati. Siapa yang mengerjakan sholat, maka dialah yang mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamati. Siapa saja orangnya yang meninggalkan sholat, berarti dialah yang menghancurkan agama. Jadi awak kalau berkawan je orang-orang tak sholat kau rasa perasaan awak. Boleh ada ibu. Ibu baik kama saji tarui, ibu sholat tarui, lalu dari rumah laki lagi sholat tapi minantu tak sholat. Coba bedakan itu, bedakan pak. Gelisah sewa mencari, nyos tinggal samo awak, makan samo awak. Kadang-kadang awak memasak untuk minantu karena istri sibuk inya terbagi. Awak lah sholat tak sempat kama saji. Allahu Akbar. Lah sholat awak. Hanya itu napi aja di ruang tamu deh. Rasul kali toko kepada deh. Menyasar dan dapat wang minantunya untuk memperbolehkan wang jo sampai 1 juta dia berhutang dulu. Tapi tiba dari rumah dan tak sholat. Rasul kami itu nyuati wah jadi. Tidak. Tak lama hati mencari kalau ada dari rumah tu orang yang tak sholat. Atau ikut berbukti ada perasaan kali kecil ke anak, suruh laki kau sholat. Ada kami jangan matur oleh atu je basuh dak anak. Kok mengareba Nabi nikah anak awak ke lakinya dah wah mak lah dak lomah perasaan kini mencari udah sholat. Ada malam kini dia barangke di mana ketujuh kau akan dibolong mencari anak awak tinggal di laki. Ya. Jadi bapak dan ibu sekalian, betapa berat bagi sebagian umat Muhammad kalau lata biasa meninggalkan sholatmu macam ni sewa apa-apa. Padahal perlu dipahami bahwa sholat adalah tiang agama. Bapak dan ibu sekalian, di hati duniaku umat Nabi Muhammad kan tadi, saya umat Muhammad, kami umat Muhammad, tapi tidak sholat. Tidak sholat sampai mati, tidak sholat sampai mati, tidak sholat. Jangan kadiarok kesengsaraan yang diterima. Kalau menceritakan bapak orang tak sholat kok, ketika makan mati itu menghadapi sekaratul maut itu dak tanggung susah. Pertama datang kayaknya hauf takwi. Kalau takwi nanti boleh moki-moki gelisah. Nan kedua ju'an lapar
Ya, minta makan tapi tidak mau makan. Atos haus kepanjangan minta air minum tapi tidak mau lalu. Nah, belum lagi nanti di alam kubur, ketika mengali kubur jalan cari orang, weh badan hadap pedek ketek kuburan mabuik. Dah orang mengali kubur dan salah. Orang mengali kubur tu lah ada standar ukuran. Mato awak mencari kuburannya oke, lah sudah lohat lah. Dia nak kata muek nu badan kadang ada tu aku ketek yang aku tak bisa digodang. Kalau dipagadang untuhnya kecil orang boleh. Tu baca roh. Diperlihatkan di Allah kawan dari sisi kuburnya sampai apa-apa. Dan lebih parahnya dia di dunia yo ancak kolah dak solat dak kamasaji, tapi nanti kata Allah aku sediakan sebuah tempat khusus untuk orang-orang yang tidak sholat itu. Apa tempatnya? Neraka sakor. Neraka sakor. Siapapun umat Nabi Muhammad tidak sholat dilemparkan oleh Allah itu. Presiden tidak sholat, compaan ke kiri. Menteri agama tidak sholat, compaan ke kiri. Ustadz tidak sholat, waduh ustadz tidak sholat campaan ke situ. Pegawai tidak sholat, lemparkan ke situ. Petani tidak sholat, lemparkan ke situ. Siapa? Dosen tak solat compaan ke situ, guru tak solat, sadwalah umat Nabi Muhammad yang tidak solat dilemparkan ke dalam neraka sakor sampai panuh Pak, sampai panuh neraka sakor kok baru ditutup. Setelah ditutup apa kata Allah? Masalah kakum sakor, manusia, kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakor? Ba'ad neraka sakor kau pilihan kalian. Maka kalian berami-rami masuk ke dalam neraka sakor. Qalu alam naku minal musallin. Ya Allah, kami masuk ke dalam neraka sakor karena dari dunia kami tidak sholat. Ya Allah, lain tadakna orang azan as-sholatu khairum minan naum. Kami sumpah talimo kami Allah. Lain tadakna orang azan Allahu Akbar, tapi ketika mampu oto manangguang dak pakai rem oto dak ke pasaji do tarui musafir dak jale arahnya ya Allah. Banyak masuk ke dalam neraka sakor, lain tinggal dak ke masaji, mandi kami kaya masaji tapi dak masuk ke dalam masjid ya Allah. Karena ada manusia nama itu. Kami dak ada solat dari dunia. Nompang mandi kaya masjid lain, mencuci jaya masjid, kadang-kadang nompang lo mencuci onda jaya masjid, tapi masuk ke dalam masjid untuk sholat dan doa ya Allah. Nah, alam naku minal musallin, karena kami di hati dunia tidak termasuk orang yang sholat. Bapak dan Ibu, maka oleh karena itu kita tidak ingin kita menjadi umat Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka sakor. Ada di dunia kau umat Nabi Muhammad sholat lain tapi tak lambe tarui. Orang sholat subuh jam 5:10 dan mereka kau sholat jam 6 bahkan setengah 7. Orang sholat zuhur setengah 1:05 sampai jam 1. Inyo sholat zuhurnya satali jo sholat asar. Allah ada marah, bantu ada marah Allah. Tapi baca Al-Quran, fawailul lil musallin, maka neraka willah bagi orang-orang yang melalaikan sholat. Nah, itu alasannya. Ya Allah, lebulia kami, instruksi sedikit ya Allah. Kami lalai sholat di Bakarajo ya Allah. Kami sholat tarawih di sidang kasidang taru ya Allah. Ada tuh. Siapa yang menyuruh kalian sidang waktu sholat? Betulnya ya Allah, tak mendengar pangkatan limo kalian. Panggilan solat subuh ompet boleh kali, solat zuhur 2 boleh kali, solat asar 2 boleh kali, solat maghrib 2 boleh kali, solat isya 2 boleh kali. Lain mendengar tak limo kalian ke suara wazan. Kini kalian minta dispensasi. Afala taqilun, layado tak kalian ke Allah. Itulah. Nah, Bapak tadi banyak seperti itu. Lain mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sholat tapi talambe lalai tarik. Fawailul lil musallin.
Jadi Bapak dan Ibu, bulan Rajab adalah untuk melakukan evaluasi, bukan memperingati Isra Mi'raj, tapi melakukan evaluasi sampai di mana kita mampu dan sanggup menjaga sholat di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, bulan Rajab ini sesuai dengan doa Nabi, kita berdoa, berikan kami kesempatan beribadah di bulan Rajab, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Bagi keluarga, bagi suami yang belum sholat, ingatkan, mari tobat dan mari kerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.